Baik, perkenalkan nama saya Laurencia Rakian dengan NIM 18150910124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek luas saya, yaitu untuk membuat sebuah sistem perpustakaan sederhana untuk membantu dalam pengelolaan buku-buku di perpustakaan dan sebuah sistem yang dapat mencari buku di perpustakaan. Dan jika ada yang meminjam buku, tinggal cukup mengisikan judul buku yang dipinjam. Kemudian mengisikan data diri yang meminjam. Peminjaman maksimal 7 hari untuk setiap buku dan pengembalian buku juga tercatat oleh sistem. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan koneksi database di file INF dan kita ubah nama database-nya menjadi database perpustakaan. Selanjutnya, saya akan membuat 4 buah migration. Yang pertama itu ada menggunakan perintah PHP Artisan make migration, create table anggota, create table buku, create table kategori, dan create table transaksi. Nah, yang pertama di sini ada create table anggota, di mana kita akan update code-nya menjadi seperti ini dengan terdapat blueprint-nya itu ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan untuk migration tabel buku, di sini ada ID buku, judul buku, deskripsi, kategori, cover underscore image. Ini digunakan untuk menambahkan foto cover pada buku. Selanjutnya ada create table kategori, di sini ada kategori dan deskripsi. Dan yang terakhir ada migration transaksi, di mana di sini ada ID anggota, ID buku, ada tanggal pinjam dan tanggal kembali menggunakan date. Nah, setelah semua migration telah dibuat, kita akan membuka file app service provider pada folder provider. Lalu kita ubah code-nya seperti ini. Maksud dari kita mengubah code dari app service provider.php itu guna untuk agar tidak terjadi error ketika kita menjalankan perintah migrate. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah migrate dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Menggunakan perintah migrate PHP Artisan serve. Jika sudah, kita akan membuka PHP MyAdmin. Nah, di PHP MyAdmin ini kita akan refresh terlebih dahulu. Di sini sudah tersedia database yang kita buat tadi yang bernama perpustakaan, di mana yang pertama ada tabel anggota, tabel buku, tabel kategori, dan tabel transaksi. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke Laravel. Kita akan tambahkan 4 model. 4 model yaitu model anggota, model buku, kategori, dan transaksi menggunakan perintah PHP Artisan make (2) model anggota dan sebagainya. Nah, yang pertama sini ada model anggota. Kita akan ubah code-nya seperti ini, di mana dalam tabel anggota ada nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Lalu pada tabel model buku, di sini tabel buku di mana ada judul buku, deskripsi, kategori, dan cover image.
Yang berikut model kategori, di sini ada tabel kategori yaitu deskripsi. Dan yang terakhir model transaksi, di sini ada tabel transaksi yaitu ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Selanjutnya kita akan buat 5 folder baru pada folder view. Di mana di sini ada folder anggota, folder buku, folder kategori, folder layout, dan folder transaksi. Yang pertama, pada folder layout kita akan membuat file main.byte.php. Nah, ini adalah tampilan untuk web kita nanti. Di sini ada menu anggota, menu kategori buku, menu daftar buku, dan menu transaksi. Selanjutnya, pada folder view ini kita membuat file index.byte.php. Nah, di sini untuk tampilan pertama dari home website yang kita buat, yaitu selamat datang dalam sistem informasi perpustakaan sederhana. Baik, selanjutnya kita akan membuat 2 view dalam folder anggota. Nah, di sini ada file create.byte.php dan index.byte.php. Dalam create.byte.php kita ubah kodenya seperti ini. Di sini ada menambahkan data anggota. Pada tambah data anggota terdapat nama anggota, alamat anggota, jenis kelamin. Kita menggunakan select, memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, option. Lalu ada nomor HP di sini. Dan ada tombol simpan. Selanjutnya pada file index.byte.php ini merupakan tampilan view pada file index nanti setelah semuanya sudah kita isi pada create.byte.php akan ditampilkan pada index.byte.php. Di sini ada data anggota, di mana data anggota itu pada saat kita memilih tambah anggota itu akan dialihkan ke create.byte.php. Nah, di sini dalam data anggota ini ada nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Di sini juga ada pilihan edit dan hapus. Baik, selanjutnya pada folder buku kita akan buat 2 view. Nah, di folder buku ada file create.byte.php dan index.php. Sama fungsinya create ini untuk kita mengisi data buku, memasukkan data buku. Yang dimana tambah data buku, misalnya judul buku, masukkan judul buku, kita masukkan deskripsi buku, masukkan kategori buku. Kategori bukunya itu sudah tertera, nanti kita akan membuat sendiri di view kategori. Lalu di sini ada cover buku, masukkan fotonya, lalu simpan, lalu akan dialihkan ke index.byte.php, di mana di sini ada tampilan dari data buku yang sudah kita isi tadi. Di sini ada judul buku, deskripsi buku, kategori buku, dan cover buku. Selanjutnya pada folder kategori kita menambahkan 2 view, yaitu view create.byte.php dan index.php. Kategori ini digunakan untuk menambahkan kategori buku yang kita inginkan, seperti pada create.byte.php di sini untuk menambahkan tambah kategori buku, di mana ada deskripsi bukunya. Lalu simpan deskripsi ini maksudnya jenis kategori bukunya seperti apa, seperti horror, romance, atau sebagainya. Lalu simpan, maka akan dialihkan ke index.byte.php dengan tampilan kategori buku. Di sini kategori, ya. Baik, selanjutnya di folder transaksi kita akan membuat 3 view.
3 file, yaitu index.blade.php, kembali.blade.php, dan pinjam.blade.php. Nah, kita akan ubah tampilan. Nah, pada index.php kita akan menggunakan code seperti ini untuk menampilkan data peminjaman buku, atau sini peminjam buku, di mana nomor peminjam, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Selanjutnya kita pada file kembali.php. Nah, di sini kita akan mengisi buku. Ini pada mengembalikan buku. Di sini ada kode buku, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, dan tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota peminjam, dan nama peminjam. Lalu simpan. Selanjutnya pada pinjam.php, di sini kita akan mengisi tujuan transaksinya pinjam buku, kita mengisi kode buku yang ingin dipinjam, judul buku, deskripsi buku, kategori buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota pinjam, nama peminjam, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya kita akan menambahkan controller dengan perintah php artisan make controller controller anggota, dan seterusnya. Jadi kita ada buat 4 controller, di mana controller yang pertama ada anggota, ada buku controller, ada kategori controller, dan transaksi controller. Nah, pada anggota controller kita akan mengupdate code-nya seperti ini. To view. Lalu pada buku controller kita akan mengupdate code-nya seperti ini. Dan selanjutnya pada kategori controller kita akan mengupdate code-nya seperti ini. Return category, view category index. Baik, selanjutnya pada transaksi controller. Di sini kita menggunakan use buku, kategori, anggota, transaksi. Ini lebih panjang dia karena menampilkan seluruh transaksi yang telah kita lakukan dari meminjam hingga buku dikembalikan. Nah, ini digunakan untuk pada saat kita menampilkan kita meminjam buku dan melewati tanggal kembalinya, karena dibataskan tanggal kembalinya 7 hari, selama 7 hari. Jika kita melewati 7 hari itu, maka akan terjadi error. Yang terakhir kita akan tambahkan root pada file web.php. Nah, di sini ada root resource anggota untuk memanggil controller anggota, memanggil kategori controller, buku controller, dan transaksi controller. Di sini ada get transaksi edit transaksi controller, transaksi show buku, transaksi get anggota, dan post transaksi update. Nah, berikutnya terakhir, untuk menjalankan website kita menggunakan perintah php artisan serve
Baik, kita buka di sini localhost 8000. Di sini kita akan coba memasukkan dulu atau menambah anggota. Kita masukkan jenis kelamin, nomor HP, simpan. Maka secara otomatis data berhasil disimpan dan anggota akan bertambah. Jika kita ingin menambah anggota, kita akan memilih tambah anggota dan menambah anggota lagi. Selanjutnya, kita akan memasukkan kategori buku. Di sini sudah terdapat 3 kategori buku. Untuk kategori atau jenis bukunya, kita menggunakan programming. Ya, kita menambahkan satu lagi kategori buku. Selanjutnya pada daftar buku, di sini sudah ada 2 buku. Lalu kita akan menambahkan 1 buku lagi dengan judul Belajar Laravel. Dengan deskripsinya. Untuk kategori bukunya kita milih programming. Kita memilih foto. Setelah memilih foto, kita simpan. Dan ya, secara otomatis tambahan buku berhasil disimpan. Lalu kita akan masuk ke transaksi, di mana di sini sudah ada 2 buku yang sudah dipinjam dan sudah dikembalikan. Di sini kita akan melakukan peminjaman buku. Yang pertama kita akan masukkan ID buku ketiga. Maka secara otomatis pada judul buku, deskripsi buku, dan kategori buku sudah langsung menampilkan deskripsinya dari kode buku 3. Kita melakukan tanggal pinjam 14. Misalnya kita meminjamnya, ini kan batas waktunya cuma 7 hari. Nah, kita meminjamnya lebih dari 7 hari ini. Kita kembalikannya tanggal 25. ID anggota peminjam. Ya, secara otomatis. Maka dia secara otomatis akan kembali ke pinjam buku. Berarti sistemnya tidak mau mengakses jika peminjamannya lebih dari seminggu. Kita masukkan kembali. Kita kembali. Tanggal 18, ID anggota 3. Baik, kita simpan. Coba kita meminjam ulang. Tanggal
kembalinya 10. Ya, maka secara otomatis akan menampilkan tampilan seperti ini. Artinya buku belajar Laravel berhasil dipinjam dan dapat dikembalikan. Baik, sekian hasil dari penjelasan proyek UAS saya. Saya ucapkan terima kasih.